Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Kuaksa dan di kesempatan kali ini aku mau menceritakan pengalamanku gap year selama 2 tahun dari tahun 2020 sampai 2022 tanpa ada basa-basi, tanpa ada gimmick, tanpa ada apa ya? Tanpa tanpa ada tutup-tutupan aku bakal ceritain semuanya di sini pengalamanku selama 2 tahun gap year dan langsung aja kita mulai. Dan pertanyaan di video kali ini aku udah serahkan ke ChatGPT buat merangkum pertanyaan-pertanyaan apa yang cocok buat aku jawab. Dan setelah aku lihat-lihat, oke, dan sangat membantuku dalam membuat video yapping atau video cerita di malam hari ini. Oke, langsung aja teman-teman. Kenapa aku memutuskan untuk gap year dan apa yang sebenarnya terjadi setelah lulus SMA? Oke, jadi uh, kenapa aku memutuskan gap year? Uh, Secara general, aku memutuskan untuk gap year itu karena um, aku bingung mau melanjutkan sekolah itu di mana. Jadi di tahun 2020, setelah lulus SMA, aku di posisi waktu itu, aku ngerasa masuk sekolah kedinasan seperti PKN STAN, IPDN atau Institut Pertahanan atau Pemerintahan Dalam Negeri, terus Politeknik Imigrasi dan semacamnya. Itu adalah sekolah yang aku idam-idamkan di waktu itu. Dan aku juga pastinya berusaha buat masuk ke perguruan tinggi yang dibikin oleh pemerintah tersebut. Nah, tapi setelah aku track back dan melihat ke belakang, um, dari effort yang aku keluarin di tahun 2020 supaya bisa masuk sekolah kedinasan di waktu itu, aku ngerasa aku belum maksimal dan juga terlampir di hasilnya aku tidak lolos seleksi nasional supaya bisa lolos ke selanjutnya, lolos seleksi selanjutnya. Jadi saya ingat aku di 2020 itu aku tes tes apa ya bahasanya? Aku lupa, intinya tes pertamanya itu di tingkat provinsi. Aku ranking 3 tertinggi di sesi itu, cuman setelah di ranking secara nasional aku tidak eligible atau tidak lolos ke apa ya? Passing grade lah bahasanya. Di situ tahun 2020 setelah aku nggak lolos itu aku ngerasa sedih, kayak merasakan penolakan yang besar lah pada waktu itu. Nah, tapi di satu sisi aku juga ikut tes UTBK. Jadi di zamanku itu tes lulus SMA dan masuk ke perguruan tinggi itu namanya UTBK. Aku juga daftar UTBK dan juga tidak lulus. Waktu itu aku ngambil perguruan tinggi yang ada di kota asalku, di Samarinda. Dan program studinya aku lupa kalau nggak salah ilmu komunikasi atau aku lupa. Intinya di Kalimantan. Dan untuk pilihan keduanya aku milih di Solo jurusan fotografi kalau nggak salah. Itu di tahun 2020. Dan yang pastinya gagal ya karena aku menempatkan jurusan atau perguruan tinggi yang harusnya tingkatnya lebih tinggi tapi di pilihan kedua, cuman ya itu sebuah kesalahanku waktu itu. Terus aku juga mencoba daftar ke perguruan tinggi swasta di waktu itu. Fun fact-nya aku waktu itu daftar di perguruan tinggi yang sama kayak aku sekarang, tapi jurusannya waktu itu bahasa Inggris. Dan alhamdulillah waktu itu keterima, cuman aku konsultasi dengan orang tua aku, beliau atau mereka bilang nggak usah diambil dan ngasih aku kesempatan buat gap year selama 1 tahun untuk dicoba di tahun 2021. Dan fast forward ke 2021, um, aku mendaftar lagi ke sekolah kedinasan dan bukan sial ya, tapi bersyukurnya
Waktu itu aku tidak lolos pemberkasan buat tes pertama di waktu itu. Tapi di waktu itu perasaanku juga annoying. Aku ngerasa apa ya? Ngerasa dunia ini nggak adil gitu buat aku. Jadi aku benar-benar terpukul waktu itu. Cuman aku bisa bilang alhamdulillah sekarang, karena kalau nggak ada hal itu terjadi mungkin nggak akan ada diriku yang sekarang. Dan di 2022 aku gagal buat di 2021 aku gagal buat masuk sekolah kedinasan. Dan fast forward, aku memutuskan untuk masuk perguruan tinggi aja. Jadi aku ambil gap year 1 tahun lagi. Dan selama aku gap year, apa yang aku lakuin di waktu itu, em, karena itu pandemi juga ya, selama 2 tahun, aku banyak menghabiskan waktuku itu untuk bermain game di komputer, teman-teman. Jadi di waktu itu aku sangat terdistraksi, atau di waktu itu aku sangat enjoy bermain game komputer, eh, kayak CSGO atau Valorant waktu itu. Karena emang lagi booming-boomingnya, ditambah di waktu itu game online itu sangat naik, kayak Among Us, terus game-game yang bareng teman gitu lagi rame banget waktu itu. Jadinya aku cukup terlena dan tidak mempersiapkan masuk perguruan tinggiku itu dengan cukup baik. Ya itu pasti salah satu faktor yang membuat aku nggak lulus dan lolos ke sekolah kedinasan, even itu di tahap pertama. Dan setelah 2 tahun gap year, di tahun 2022 aku coba buat ikut tes lagi, tapi nggak ikut tes kedinasan karena aku lupa waktu itu. Kalau nggak salah itu aku sengaja nggak daftar karena yang ada di kepalaku aku udah cukup dengan sekolah kedinasan dan aku lebih pilih fokus buat perguruan tinggi aja. Dan fun fact-nya, kok fun fact sih. Nah setelah itu di tahun 2022 aku udah mulai nih, di awal tahun 2022 aku udah mulai sadar bahwa em, aku juga harus mikirin masa depanku, karena setahun lebih atau hampir 2 tahun aku banyak menghabiskan waktu buat main game di komputer. Karena waktu itu orang tua aku juga ngasih aku PC buat main, karena dulu waktu SMA aku juga minta dibelikan komputer dan mereka setuju. Dan ketika aku sadar bahwa aku harus melanjutkan pendidikanku, disitulah momen dimana aku ngerti gitu bahwa um, kita nggak bisa terus-terusan main game. Nah, salah satu faktornya juga waktu itu aku nggak sengaja browsing di YouTube dan aku ngelihat salah satu YouTuber yang ngebahas tentang belajar atau produktivitas gitu. Dan di situ aku mulai terdorong untuk keluar dari zona nyaman dan mulai fokus dengan masa depan. Itu salah satu salah satu momen di mana aku memutuskan buat mau untuk masuk kuliah walaupun udah tertinggal 2 tahun, teman-teman. Walaupun di awal-awal aku ngerasa malu karena aku 2 tahun lebih muda. Dan singkat cerita, aku keterima di jurusan ilmu komunikasi di salah satu perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta, yaitu komunikasi yang berfokus di public relations. Dan sekarang aku duduk di semester 6, teman-teman. Terus lanjut di pertanyaan kedua, apa yang paling berat selama gap year dan gimana cara kamu ngelewatinya? Kayaknya aku udah ada mention tadi ya, kalau nggak salah. Apa yang paling berat ketika gap year? Eh, Kalau disuruh pilih satu, rasa pressure sih, pressure dari orang terdekat gitu. Jadi ketika aku main game pun teman-temanku juga nanya aku lanjut di mana, dan aku bingung gitu mau jawab apa. Aku kalau nggak salah waktu itu jawab eh,
tahun depan kalau nggak salah, atau aku mau persiapkan buat kuliah di tahun depan kayak gitu dengan perasaan tidak percaya diri. Terus itu sih yang apa ya, yang berat banget waktu itu. Sama dari orang terdekat, kayak misalkan orang tuaku ada kumpul, apa ya, kayak dari orang tua pasti kan punya temen nih. Ketika mereka nanya aku lanjut di mana, di momen itu aku kayak, wah, apa nih, aku harus jawab apa nih waktu itu. Dan pada saat itu diriku yang dulu belum bisa menjawab hal kayak gitu, jadi orang tua aku yang menjawab pada saat itu. Pressure sih, pressure dari eksternal, kayak aku belum bisa menjawab dengan baik waktu itu, dan aku menganggap itu sebagai pressure karena aku merasa tertinggal juga. Karena aku merasa tertinggal, aku ragu gitu mau jawab gimana. Jadi itu sangat berat ya, momen dimana aku ditanya hal-hal kayak gitu. Jatuhnya kayak ditanyain momen kapan nikah di zaman atau di umur-umur sekarang. Nah, caraku buat ngelewatin hal-hal itu, em, sebenarnya sesimpel kayak aku ngerasain atau ngelewatin dan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, dan aku merefleksi bahwa apa ya, aku butuh hal-hal kayak gitu supaya aku sadar gitu. Dan sekarang aku udah biasa sih, atau misalkan ada yang nanya, kamu kok gap year atau baru kuliah 2 tahun semenjak lulus SMA, aku udah fine-fine aja gitu kalau aku gap year 2 tahun. Aku nggak menyembunyikan, aku malah kayak ya udah kasih tahu aja gitu, nothing to hide. Dan aku udah bisa dibilang berdamai dengan hal kayak gitu ya, karena aku juga nggak bisa ngerubah itu. Dan biarkan itu jadi apa ya, ceritaku. Itulah mengapa hal-hal kayak gitu yang membuat kita beda dari orang lain. Jadi aku udah nggak mempersalahkan itu lagi. Terus em, kapan titik balik itu datang dan apa yang berubah dalam dirimu? Titik balik tadi, sepertinya aku ada mention dikit di pertama. Titik baliknya itu ketika di 2022, aku nggak sengaja nonton video di YouTube. Jadi ada salah satu YouTuber produktivitas gitu, em, ngebahas tentang kuliah, ngebahas tentang pendidikan lah bahasanya, edukasi. Aku ngerasa nggak cocok buat nonton itu di awal. Cuman setelah aku tonton, nggak tahu kenapa itu kayak jadi apa ya bahasanya, jadi trigger buatku buat mau kuliah gitu. Karena aku pernah di posisi nggak mau kuliah sama sekali, teman-teman. Kayak setelah aku memutuskan buat masuk ke sekolah kedinasan, aku sangat menghindari kuliah. Dan karena pengaruh dari sosial media juga waktu itu, banyak influencer atau konten kreator yang bisa dibilang suksesnya itu instan. Aku jadi kayak, aku ngerasa bisa gitu buat ngelakuin kayak gitu. Cuman ya itu banyak faktor, dan sangat bodoh buat mikirin hal kayak gitu di waktu itu. Jadi apa ya, aku coba buat mm, ngelihat lagi ke diriku sendiri. Aku masih banyak kurangnya waktu itu, dan aku perlu kuliah supaya aku bisa belajar tentang diriku sendiri, terutama tentang apa yang aku mau. Dan setelah aku jalani, aku nggak ada penyesalan sama sekali buat masuk kuliah. Apalagi sekarang aku udah di semester 6. Turning point-nya itu adalah ketika aku lolos dan keterima di universitas yang sekarang. Jadi ketika ada pemberitahuan aku lolos dan bakal kuliah di sini di Yogyakarta, nggak tahu kenapa niat belajarku itu makin tinggi. Kayak aku harus bisa berkembang bahasanya.
di tempat yang baru, di environment yang baru, lingkungan yang baru. Karena hitungnya aku berkuliah di luar kota dan akan sangat sulit jika aku tidak bisa beradaptasi akan sangat sulit jika aku tidak bisa beradaptasi dan memaksimalkan diriku sepenuhnya. Sebenarnya yang paling kerasa ya teman-teman. Eh jadi ketika aku awal masuk kuliah, bahkan sebelum masuk kuliah itu aku baca salah satu buku yang bisa dibilang banyak memotivasi. Jadi kayak jadi motivasi eksternal buat aku gitu. Walaupun pada akhirnya motivasi internal dari diriku sendiri itu yang paling penting, tapi buku ini benar-benar apa ya? Kayak ngasih cahaya gitu loh. Ngasih hmm, secercah secercah harapan gitu dari gelapnya diriku di waktu itu. Jadi judul bukunya itu Masih Belajar, karyanya Iman Usman, dan itu adalah buku pertama yang isinya banyak teks yang aku udah pernah habisin. Dan itu aku habis dalam waktu sehari atau 2 hari gitu. Gak tau kenapa aku tergugah buat pergi ke Gramedia waktu itu buat beli buku. Dan aku memilih buku itu. Em, tapi aku baru ingat deh, ternyata aku beli buku Masih Belajar itu karena rekomendasi dari YouTube, dari YouTuber yang ngebahas rekomendasi buku buat pengembangan diri, dan aku memutuskan buat beli buku itu. Dan ya, itu sangat mengubahku di waktu itu sampai sekarang. Buat yang nggak tahu, buku Masih Belajar itu karyanya Kak Iman Usman, salah satu foundernya dari Ruang Guru. Dan aku merekomendasikan buku itu buat teman-teman baca. Dan selanjutnya, wait, apa pelajaran paling penting yang kamu dapat selama 2 tahun ini? Hmm, apa ya? Yang paling penting itu adalah bahasa Inggrisnya itu self discovery ya. Jadi yang paling penting adalah ketika aku tahu diriku ini mau ngapain dan apa yang paling penting dalam hidupku. Jadi kayak aku akhirnya tahu apa yang sebenarnya aku mau, apa yang sebenarnya aku mau lakuin, orang-orang seperti apa yang aku mau untuk berada di circle pertemananku, dosen apa yang mau aku dengerin dan aku tidak cukup perhatikan ketika kuliah. Jadi kayak aku udah bisa decide apa yang aku mau. Itu sih yang paling bisa dibilang sangat merubahku ya. Jadi aku udah bisa ngatain enggak jika aku emang nggak mau buat ngelakuin itu. Aku udah bisa nolak ke temanku yang misalkan dia ngajak pergi nongkrong atau ngerjain tugas di luar, padahal di waktu itu aku cuma mau ngerjain di kosan. Hal-hal seperti itu sih yang sebenarnya eh, cukup merubah hidupku. Terus aku juga menganggap kalau apa ya, eh, kita nggak bisa bergantung sama satu hal gitu. Jadi dulu aku sangat apa ya, bukan mengagungkan sih, tapi kayak mengharapkan ke satu hal di sekolah kedinasan itu supaya aku bisa sukses. Tapi ternyata eh, Allah ngasih jalan seperti ini yang mana aku memang harus ngelakuin hal ini supaya diriku itu bisa kayak gini gitu. Dan sekarang aku sangat bersyukur aku ngambil jalan ini, ngambil jalan 2 tahun gap year dan ngerasain banyak struggle terutama di diriku sendiri, pressure dari luar, pressure dari diri sendiri, overthinking dan semacamnya. Itu sih. Dan satu lagi, aku udah tahu tujuanku ke depan itu bakal gimana. Aku udah ngeplan
ya walaupun masih jauh tapi at least aku udah punya tujuan hidup dan nggak nggak ngalir kayak dulu lah bahasanya. Kayak aku bener-bener tidak menghargai waktu, nggak kerasa udah tahun gap year dan aku udah di umur 20 berapa ya, 19 atau 20 tahun waktu itu. Dan sekarang aku lebih menghargai waktu yang ada, coba buat maksimalin waktu yang aku punya sekarang, apalagi sekarang aku udah beranjak di umur 23 tahun. Apa pesanmu untuk orang-orang yang sedang gap year dan atau merasa tertinggal? Aduh, ini berdasarkan pengalaman yang aku rasain. Pesan, sebenarnya aku sebagai alumni gap year selama 2 tahun pun, aku cuma bisa bilang nikmatin aja ya, karena menurutku nggak semua orang itu bisa ngerasain gap year. Nggak semua orang bisa punya privilege buat berhenti sejenak dengan nggak ngikutin pace orang dalam masuk dalam perjalanan hidup. Apa ya bisa dibilang? Kayak kita punya privilege buat nggak kuliah itu adalah hal yang apa ya? Adalah hal yang nggak bisa dimiliki semua orang gitu. Bisa aja ada orang yang wajib untuk kuliah karena dia harus apa ya? Harus segera sukses supaya bisa meng apa ya membantu keluarganya atau menjadi tulang punggung keluarga. Terus bisa aja kuliah itu emang dipaksa orang tua dan nggak punya pilihan selain itu. Dan menurutku gap year itu adalah sebuah privilege di mana ada waktu lebih gitu buat kita kenal lebih jauh tentang diri kita, tentang apa yang sebenarnya kita mau, apa yang penting di diri kita, apa tujuan hidup kita, pilihan apa yang emang paling kemungkinan bisa mengantarkan kita ke goals kita di masa yang akan datang. Itu sih. Jadi poinnya adalah enjoy momen dimana kalian ngambil waktu sejenak buat gak langsung terjun untuk kuliah atau langsung kerja. Dan buat teman-teman yang merasa tertinggal, apa ya? Aku tidak punya kewajiban buat memaksa kalian keluar dari rasa ketertinggalan itu karena pada akhirnya kalian juga yang bisa ngontrol. Tapi kalau misalkan teman-teman yang nonton video ini merasa tertinggal, aku cuma bisa bilang nikmatin aja sih. Nikmatin dulu karena akan ada momen dimana kalian sadar kalau momen dimana kalian tertinggal itu adalah momen dimana kalian akan tumbuh gitu. Jadi kita butuh momen tertinggal itu supaya kita bisa tumbuh jadi orang yang mungkin gak enakan lagi, yang bisa buat nolak. Dan pada akhirnya kita semua sebagai manusia ya akan punya timing atau waktu yang emang udah ditakdirkan gitu loh buat kita. Kayak dari aku sendiri contohnya, aku perlu waktu 2 tahun buat kenal diriku sendiri. Apa mauku, tujuan apa yang emang jadi impianku. Dan sampai sekarang aku enjoy, sangat senang bisa berkuliah di sini, ketemu orang baru dengan lingkungan baru. Walaupun struggle itu pasti ada ya, tapi aku ngerasa ini jadi salah satu decision yang sangat merubah hidupku, yaitu gap year 2 tahun itu. Bisa aja di uh, di dimensi lain atau di apa ya bahasanya, di bagian di bumi apa ya, di kayak di film itu, di bagian bumi lain atau diriku
di tempat yang berbeda itu aku udah masuk sekolah kedinasan dan aku nggak nggak enjoy, aku nggak bisa fulfilling hari-hariku gitu. Tapi ya balik lagi, kalau menurutku kita emang bakal dikasih hal-hal yang emang kita butuhin, even itu hal yang buruk. Jadi balik lagi poinnya adalah coba buat enjoy dan nikmatin aja dulu, karena pada akhirnya akan ada momen canon event mungkin ya, atau hal-hal yang akan menyadarkan kita kalau kita itu udah waktunya untuk berubah gitu. Entah itu banyak atau sedikit lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Ini bukan kata-kata motivasi, jadi aku cuma menceritakan apa yang kurasain dan mungkin itu aja ya. Udah lama sebenarnya aku pengen bikin video kayak gini dan cerita selama aku gap year 2 tahun kemarin itu gimana. Dan aku ngerasa lega aja gitu aku bisa nyeritain ini di video YouTube. Kayak nggak ada lagi gitu yang perlu disembunyi-sembunyiin. Biarkan ini jadi identitasku. Aku menjadi orang yang pernah gap year 2 tahun. Lebih lega aja gitu setelah aku cerita barusan. Mungkin ada beberapa part yang aku miss karena udah 2 tahun yang lalu. Tapi bisa dibilang cerita yang aku sampaikan itu masih jelas dan tidak ada yang ngaco ya. Tidak ada yang dibuat-buat. Dan aku buat video ini juga mungkin suatu saat ketika aku lagi down, aku lagi ngerasa butuh ngelihat diriku yang dulu. Aksa di umur 23 tahun menceritakan dirinya sedang nonton Aksa yang di umur 23 tahun lagi nyeritain dirinya di masa-masa dia sedang gap year 2 tahun. Kalau aku masih diberi umur yang lebih panjang, aku bisa nonton video ini 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Kalau aku masih diberi kesempatan. Jadi, ya aku akan sangat menunggu momen itu. Videonya udah 27 menit. Terima kasih teman-teman kalau ada yang nonton. Aku mengapresiasi hal itu karena kita semua punya waktu. Kita bebas menggunakan itu ngapain. Kalau teman-teman nonton video ini sampai habis, aku sangat-sangat berterima kasih udah ngeluangin waktunya buat nonton. Sekian itu aja dari aku, Aksa, alumni gap year 2 tahun. Untuk video kali ini sampai jumpa dan jangan lupa untuk like videonya dan subscribe karena aku pengen channel YouTubeku cepat berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa.